Dan bersama untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung dengan kami Kabareskrim Polri periode 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji serta bergabung juga sosiolog kriminalitas UNJ Profesor Cik Juliati Hisham. Selamat malam Prof Cik. Selamat malam juga. Baik, terima kasih Prof Cik sudah bergabung. Nampaknya Pak Susno Duaji masih proses bergabung bersama kita. Prof Cik, kita akan mulai terlebih dahulu. Prof Cik, saya mau langsung saja. Bagaimana pencermatan Anda terkait dengan kasus ini? Sudah ada 15 orang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan DH yang diduga sebagai aktor intelektual sudah ditangkap 4 hari lalu. Namun motifnya belum juga diungkap oleh polisi. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang sulit untuk mengungkap motifnya atau seperti apa? Baik, mengenai motifnya ya. Polisi tidak bisa gegabah seperti itu. Terus mengatakan ini motifnya, walaupun misalnya sudah tertangkap, sudah kita tahu siapa pelakunya. Nah, tapi polisi masih menemukan banyak bukti-bukti dan data-data yang dengan hal tersebut terkait mengenai kejahatan ini, karena polisi harus mengungkapkan masalah kasus ini sampai tuntas dari akhirnya sampai dengan semuanya gitu loh. Sehingga kita lihat nanti narasinya ini sebenarnya arahnya kemana gitu loh, pembunuhan tersebut. Jadi tidak mudah untuk menentukan motif ya. Ya, baik. Artinya masih butuh bukti atau melengkapkan keterangan untuk kemudian mengungkapkan motif. Karena ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat begitu. Kita belum terlalu lama selesai dengan kasus pembunuhan diplomat begitu ya. Ini publik bertanya-tanya lagi motifnya apa sebetulnya. Tapi kalau pencermatan Anda, kecenderungannya ini motifnya mengarah kemana? Beda sekali ya, kalau tulisannya kemarin tentang diplomat itu dengan kasus ini beda sekali. Kalau menurut saya motifnya mungkin berbeda, walaupun itu adanya kematian dari para korban, tetapi ini motifnya beda sekali. Oke, baik. Tapi kalau Anda melihat, Prof Cik, ini kalau kita melihat kronologi kejadiannya begitu ya, dilakukan oleh banyak orang. Ada klaster-klaster yang dibagi. Lalu kemudian jasad korban juga ditemukan di tempat yang cenderung tidak tertutup sebetulnya. Sekitar ratusan meter saja dari permukiman warga. Dan itu sering dilalui oleh warga juga. Ditemukan oleh pengembala sapi. Dan kemudian pelaku penculikan juga tertangkap oleh kamera CCTV. Kalau pencermatan Anda, memang ini perencanaan yang hambur adul atau memang ada keberanian dari para pelaku, tidak peduli dengan konsekuensi penegakan hukum? Dengan banyaknya kelompok, kluster, dan pelaku itu, kita bisa melihat apakah ini adalah merupakan suatu kelompok yang memang diciptakan oleh para aktor intelektual. Nah, bisa juga banyaknya kasus itu disebabkan karena adanya kesamaan terhadap motif yang diinginkan terhadap korban. Jadi ini masih berbeda-beda. Artinya kalau banyak tersebut sebenarnya lebih mudah untuk bisa diungkapkan. Nah, tetapi kalau dikatakan apakah ini suatu kecerobohan sehingga kita bisa melihat bahwa korbannya ditaruh di tempat yang terbuka, kemudian penangkapan atau juga penculikan juga tempatnya terbuka. Ya ini memang menurut mereka ini adalah satu hal yang membuktikan kalau memang mau melawan mereka akan seperti ini hasilnya. Ini juga mungkin menurut saya ini warning bagi pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu loh. Nah ini akan menimbulkan efek jelek juga ke masyarakat karena masyarakat jadi takut untuk bisa berkata jujur, masyarakat takut untuk bisa berkata yang sebenarnya dengan adanya kasus-kasus seperti ini gitu loh. Ini yang membuat masyarakat menjadi nggak mau lagi nanti berbicara sebetulnya apa yang terjadi pada yang dia ketahui. Artinya Anda mengatakan Prof Cik bahwa pembunuhan ini dilakukan secara terang-terangan begitu. Ada pesan yang ingin disampaikan dari pembunuhan ini secara terbuka. Ya, menurut saya seperti itu. Walaupun mungkin data-data belum lengkap ya, tetapi dengan adanya penculikan di tempat terbuka, para pelaku sudah tahu ada CCTV, nah tapi dia tetap melakukannya, kemudian dibuang dengan cara itu. Kalau menurut saya ketika dibuang itu barangkali, buang tempat yang sembarangan itu memang mereka merencanakannya tidak sengaja.
bingung gitu, mau dibawa gimana gitu. Nah, mungkin seperti itu. Gitu. Tapi kalau ketika perbuatannya menculik, itu adalah sesuatu yang memang disengaja. Baik, Prof. Cip, kalau misalnya kita berasumsi seperti yang Anda katakan tadi bahwa pembunuhan ini dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan begitu ya, apakah Anda kuasa hukum pelaku mengatakan bahwa ada keterlibatan aparat berinisial F begitu ya? Apakah memang orang-orang atau aktor intelektual yang melakukan rangkaian pembunuhan ini memang tidak takut dengan hukum yang ada di Indonesia, penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga sangat gampang sekali dan terang-terangan dilakukan? Ya, kalau kita mengatakan tidak takut dengan hukum, mungkin orang itu memiliki motivasi yang karena sesuatu terdesak ya. Dia misalnya mengalami ekonomi, jadi dia berpikir itu adalah yang penting mati, gitu. Dia tidak perlu yang namanya yang lainnya, artinya dia tidak perlu memikirkan faktor-faktor lain. Yang itu targetnya adalah berhasil mati. Tidak peduli dengan konsekuensi hukum ya? Gimana? Tidak peduli dengan konsekuensi penegakan hukum nantinya. Artinya bisa kita sebut dia merasa kebal hukum, begitu? Bukan kebal hukum, tapi mungkin si pelaku atau intelektual itu sudah anomi. Tahu lagi jalan yang dia tempuh, maka yang dia tempuh adalah jalan dengan emosional seperti itu. Mati gitu. Kalau Anda melihat Prof. Cik, ini kan yang disebutkan oleh polisi atau informasi yang beredar juga bahwa aktor intelektual ini adalah DH, seorang pebisnis bimbel begitu. Apakah kalau kita melihat profilnya, apakah Anda cukup yakin juga bahwa dialah sebetulnya aktor intelektual atau sebenarnya masih ada di belakang dia? Dalam hal ini kan polisi masih mencari data-data ya, apakah dia sebagai aktor intelektual tunggal atau ada beberapa orang yang memang merencanakan dengan target yang sama kematian korban. Ini tidak bisa kita katakan seperti itu. Tapi kalau menurut saya, walaupun dia itu berlatar belakang operator, yang bagaimana menurut data yang ada, kalau memang orang itu mengalami anomi, tidak tahu lagi jalan yang mencari jalannya terbaik ke depan, ya keputusannya cuma emosional. Baik, Prof. Cip, tapi kalau Anda melihat juga, apakah kemungkinan rangkaian atau pembunuhan yang direncanakan ini menggunakan yang orang-orang atau pembunuh bayaran dalam tanda kutip yang sudah bekerja secara dalam waktu yang lama mungkin dan baru ketahuan ini, atau memang ini dilakukan secara spontan saja? Kalau kita melihat cara kerjanya ya, berdasarkan data yang tadi disampaikan, terjadi beberapa klaster dari beberapa orang, itu berarti mereka sudah melakukan suatu perencanaan. Dan perencanaan itu mungkin sudah lama juga. Nah, tetapi gitu loh, mereka kita harus tahu dulu apakah klaster-klaster tadi memiliki motif yang sama, ingin menghilangkan korban. Nah, atau memang dia koordinasi oleh intelektual seperti itu pembagian kerja. Tapi ini betul-betul terorganisir. Itu. Baik, kalau misalnya Prof. asumsi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pengacara dari salah satu pelaku yang mengatakan bahwa ada aparat yang yang ikut serta dalam kasus ini, apakah keterlibatan seorang aparat ini memungkinkan kasus ini akan lama diungkap motifnya atau bahkan tidak akan tuntas menurut Anda? Itu kan baru katanya, kita kan belum dapat data yang benar. Jadi jangan dulu mengatakan, oh ini karena ada aparat kemudian seperti ini. Kita tunggu dulu, datanya belum lengkap, gitu loh. Jangan seperti itu, janganlah ya. Kita tunggu dulu, betul kan memang seperti itu. Nah ini kalau memang begitu, berarti adalah oknum. Jangan disangkut pautkan dengan instansinya. Baik, Prof. Cik, tapi kalau kita balik lagi mengenai korban begitu ya, kalau kita melihat profil korban sebagai kepala cabang sebuah perbankan BUMN, kalau menurut Anda kecenderungan motifnya mengarah kemana? Apa motif pelaku? Kalau kita melihat profil dari korban ini yang memungkinkan terjadi kepada korban, apa motifnya dari pelaku? Kalau menurut saya mungkin pelaku itu sudah mengalami suatu kebuntuan.
atau anomi, nggak tahu lagi harus jalan mana yang mencari. Nah, si korban ini adalah orang yang mempunyai prinsip. Dia menegakkan aturan-aturan yang dia bekerja di sana. Jadi kalau menurut dia datanya tidak lengkap, maka dia tidak bisa meloloskan suatu permintaan karena dia sebagai kepala cabang ya. Misalnya itu mau minta kredit gitu. Kalau menurut dia persyaratannya dan lain sebagainya tidak masuk persyaratan, kalau kata dia tidak ya tidak. Orang ini mungkin punya prinsip gitu loh. Dan itu biasanya tidak disukai oleh orang lain yang tidak senang dengan dia punya prinsip. Karena jarang loh orang yang punya prinsip itu bisa aman, karena biasanya orang yang punya prinsip itu banyak musuhnya. Seperti itu. Baik, berarti ini nyambung juga dengan pernyataan Anda di awal tadi, Profnya, bahwa pembunuhan ini bisa jadi adalah pesan begitu kepada orang-orang yang kritis, kepada orang-orang yang mau berbicara, mengungkap sesuatu yang selama ini disembunyikan mungkin di tempat dia bekerja, nyawanya akan hilang begitu ya? Kan tadi saya sudah bilang, menimbulkan sesuatu yang menjadi ketakutan bagi masyarakat yang memang masih memegang norma-norma dan prinsip-prinsip tertentu. Ini kita bikin jadi takut loh, beneran. Apakah memang kita harus mengikuti manusia yang ada? Tuh. Baik, Prof Cik, sebelum kita lanjut pembahasan kita akan simak terlebih dahulu. Ini ada penangkapan baru dari Polda Metro Jaya terkait dengan pelaku. Jadi tim gabungan Jatan Ras Polda Metro Jaya dan Resmo Polresta Semarang menangkap seorang pria yang terduga terlibat kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Ini Bu ini. Pria berinisial RS ini ditangkap di daerah Unggaran Barat, Semarang, Jawa Tengah setelah berupaya melarikan diri saat rumahnya digerebek petugas. RS diduga dalam kasus ini memiliki peran menyiapkan tim pantau untuk mengikuti kegiatan korban. Tidak hanya itu, rumah sakit, maksud kami RS, ini juga diduga menyediakan tim IT yang diduga terlibat dalam modus kejahatan. Setelah ditangkap, RS langsung dibawa ke Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Baik, ini ada satu lagi terduga pelaku yang ditangkap, Prof Cik. Prof Cik, kalau kita kembali lagi melihat dari apa yang dilakukan oleh para pelaku ini, ada klaster-klaster yang dibagi dan juga rasa-rasanya ini sangat mudah begitu ya untuk kemudian diungkap begitu, jasad korban gampang ditemukan. Apakah memang kita balik lagi tadi, apakah perencanaan ini secara spontan saja dilakukan, tidak dilakukan secara rapi, secara profesional, kalau memang ini adalah pembunuhan berencana menurut Anda, Prof? Ya, kalau seperti itu dengan banyak pelaku, adanya klaster-klaster pembagian tugas, ini memang benar-benar pembunuhan berencana yang memang didanai oleh orang yang punya uang, gitu loh, sehingga beberapa orang tersebut terbiayailah dengan hal-hal seperti ini. Nah, rencananya kan barangkali gitu, menurut si aktor intelektual, kalau dia sudah rencanakan seperti ini, dia akan tertutupi selama tidak ketahuan. Dia harus ingat dalam prinsip kejahatan itu tidak ada yang sempurna, pasti ketahuan. Nah, seperti ini akhirnya kan, akhirnya kita tidak tahu begitu banyak orang yang terlibat, begitu banyak uang yang dikeluarkan untuk membiayai pembunuhan tersebut ini. Nah, mungkin gitu loh, yang diperkirakan itu besar ruginya gitu loh. Prof Cik, artinya kalau ini melibatkan orang-orang besar, ada kemungkinan juga para kelompok-kelompok per klaster ini tidak saling mengenal begitu. Jadi dia katakan diberikan perintah sesuai dengan SOP-nya saja, arahannya saja, cukup itu saja. Kemudian ada yang akan melanjutkan. Artinya mereka tidak saling tahu antar klaster pelaku ini. Ya, kalau di antara mungkin gitu tidak saling tahu, tapi koordinatornya tahu. Saya seperti itu, karena pasti yang rapat itu adalah koordinator dari masing-masing klaster karena pembagian tugas.
Nah, kalau si anak buahnya lapor tadi, saya rasa mungkin nggak benar. Karena mereka hanya pelaku. Gitu. Baik. Jadi kemungkinan ini bisa jadi dilakukan oleh kelompok orang yang besar begitu ya, dan dananya juga sangat besar. Kecenderungan kita ke situ ya, Prof ya? Ya, bisa seperti itu. Artinya aktor intelektualnya ini orang besar. Orang yang memiliki uang yang besar. Karena begitu besar juga marahnya. Itu besar emosionalnya. Sehingga seperti ini. Targetnya satu. Mati. Gitu loh. Karena dia, menurut si aktor intelektual, ini penolakan atau larangan atau kegagalan mendapatkan sesuatu dari si korban itu sangat sangat betul hidup dia gitu. Jadi misalnya saya mengatakan misalnya dia ingin meminjam kereta dari beritanya kan dia ingin meminjam uang yang sebesar itu, tapi tujuannya tidak tercapai. Nah oleh karena itu dia sangat marah dengan jika memang data seperti itu benar adanya. Tapi kan sekarang kita harus lihat dulu olah TKP dan olah data dari pihak kepolisian. Kita belum bisa mengatakan apapun menurut saya ya. Ini data kumpulkan aja dulu, belum lengkap ini loh datanya. Baik, ini memang membingungkan begitu ya, antara ini mudah sekali antara kecerobohan atau memang ini dilakukan oleh orang-orang yang memang merasa kebal hukum, begitu ya Prof ya? Kemungkinan seperti itu. Baik, jika asumsi kita adalah pelakunya orang yang kebal, yang merasa sebagai orang yang kebal hukum begitu, tidak peduli dengan konsekuensi, yang penting tadi Anda mengatakan bahwa nyawanya hilang, yang penting mati. Apakah menurut Anda orang-orang seperti ini masih banyak sebetulnya di Indonesia? Ya, kita sudah bisa mengatakan orang itu kebal hukum ya. Kalau kita kembali ke Undang-Undang 5, semua orang itu sebenarnya sama di depan hukum. Ya, nah, tetapi itu kan hanya istilah yang digunakan oleh orang-orang yang mereka banget dia kok seperti itu kebal hukum barangkali. Sesungguhnya di dalam undang-undang nggak ada yang begitu. Ya, tidak ada orang yang kebal hukum, semua di proses hukum. Nah, sekarang kalau seperti tadi dikatakan orang-orang kebal hukum, ini akan merusak citra hukum itu sendiri. Saya yakin bahwa polisi pasti akan menegakkan hukum dengan benar dan adil. Iya, iya. Soalnya ini nampaknya Prof sangat mudah begitu ya, mudah sekali bagi kita awam begitu ya, publik melihat ini nampaknya kok pelaku pembunuhan ini tidak begitu peduli dengan proses pembunuhan terhadap korban ini, rangkaian. Kalau kita lihat kronologinya, kita coba tampilkan kronologinya Prof Cik, dari kejadian penculikan di sebuah tempat perbelanjaan pada 20 Agustus sore, ini sangat jelas sekali di visual yang kami tampilkan saat ini Prof. Para pelaku dengan mudahnya begitu ya, kemudian melakukan aksinya di hadapan CCTV. Lalu kemudian besoknya 21 Agustus pukul 5.30 pagi, jasadnya kemudian ditemukan oleh pengembala oleh warga di Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Kemudian malamnya Prof, malam setelah jasadnya ditemukan pukul 19.40, ini kemudian jenazah Ilham atau korban ini selesai diotopsi di rumah sakit Polri. Di hari ya kemudian diserahkan juga langsung diserahkan kepada keluarga di hari yang sama untuk dimakamkan di TPU Situ Gede Bogor Barat. Lalu kemudian di hari yang sama juga para pelaku ini kemudian ditangkap. Ada 4 pelaku. Ini mudah sekali nampaknya Prof. Jadi pagi hari ditemukan, malamnya pelaku langsung ditangkap. Tanggapan Anda, Prof? Ini nampaknya sangat mudah sekali bagi para polisi untuk kemudian menangkap ini. Silakan, Prof. Sambil kita melihat kronologinya. Menurut saya gini, dengan data yang tadi dijelaskan, ada CCTV dari suatu mall, kemudian nampak muka orang-orang tersebut, itu kan mudah untuk dilacak. Ya.
Ya kan, polisi jadi tahu siapa yang melakukan. Nah, kan kita sekarang sudah punya data. Jadi kalau buka seperti itu, tinggal dicocokkan saja datanya. Oh, orang ini adanya di mana, tinggalnya di mana. Kan kita lihat kita perbuatannya seperti itu. Barangkali si pelaku tadi tidak tidak merasa khawatir kalau itu terbaca CCTV. Karena mall yang didatangi itu luas sekali, mallnya. Halaman parkirnya luas banget itu kan. Nah, mungkin barangkali pelaku tidak menyadari kalau CCTV di mall itu sangat banyak. Yeah. Nah, dia tidak tahu barangkali atau dia ceroboh gitu loh. Dia pikir nggak ada yang mantau. Itu halamannya luas sekali kan, kayak di situ. Nah, dengan wajah yang terpapang jelas di CCTV, bisa dilihat berkali-kali oleh pihak-pihak tertentu dan pihak kepolisian dengan mudah dicari di mana. Yang kedua, kenapa itu bisa mudah? Barangkali antar klaster itu terjadi perbedaan persepsi tentang perbuatan tersebut. Dan sehingga terjadi celah antara klaster satu dengan klaster yang lainnya. Nah, inilah yang memudahkan pihak kepolisian untuk bisa mengungkapkan. Menurut saya ini adalah prestasi besar untuk pihak kepolisian bisa mengungkap kasus secepat mungkin. Kurang dari 24 jam kalian. Hebat ini. Kalau kita harus memberikan apresiasi juga kepada pihak kepolisian untuk kasus ini. Nah, perbedaan persepsi ini kemudian yang menguatkan asumsi publik, asumsi kita, Prof, bahwa memang antara klaster ini nampaknya tidak saling mengenal begitu, belum terlalu memahami dalam bahasa saya ritme kerja kali ya, sehingga ini kemudian terkesan amburadul kita melihatnya. Dan mungkin kalau menurut saya apakah perbedaan persepsi, ini kan orangnya banyak. Barangkali juga waktu yang disediakan untuk vaksinasi itu sempit, gitu loh. Jadi mereka belum bisa mengembangkan dan menyelesaikan sesuatu, sementara pesenannya harus segera mungkin. Nah itu, sehingga terjadilah ini masing-masing klaster jadi beda-beda persepsi, sehingga ketika satu ketahuan, ya ketahuan semua akhirnya. Agak amburadul ya, Prof ya. Prof, kalau kita melihat juga ini kan penculikan terhadap korban dilakukan di sebuah tempat perbelanjaan. Artinya korban ini tidak sedang dalam pekerjaan, tidak berada dalam kantor. Apakah ada kemungkinan yang mengintai lalu kemudian memberikan informasi keberadaan pelaku ini adalah orang terdekat dari korban? Ya biasanya yang namanya pelaku itu biasanya tuh saling kenal, kemudian ada di lingkaran terdekat dari si korban, seperti itu. Nah gitu, jadi mungkin ada data-data yang dia dapat sehingga dia tahu kemana orang itu perginya, di mana dia akan didapatkan, kemana ketika dia sedang sendiri dan lain sebagainya. Nah jadi data itu didapat dengan cara sengaja atau juga dengan cara tidak sengaja. Gitu, sehingga ternyata dia di sini gitu. Nah oke, dia lagi sendiri nih. Nah jadi terjadilah seperti yang kemarin kejadian di baik, tapi kalau menurut Anda, Prof, apakah petugas kepolisian ini mendapat hambatan tertentu untuk kemudian mengungkap motifnya, atau memang karena butuh waktu saja untuk kemudian membuktikan semua motif-motif yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, atau mungkin belum tuntas nih dari orang-orang ditangkap ini ternyata belum ada informasi yang signifikan sehingga kemudian motifnya belum juga diungkap? Kan tadi saya sudah bilang orangnya banyak, datanya itu perlu banyak, tapi juga perlu pihak kepolisian mencari data-data selengkap mungkin. Nggak mungkin dia itu kepolisian itu akan mengambil data sembarangan, bisa. Jadi perlu waktu untuk bisa mengumpulkan semua data. Nah, nanti akan ditanya berapa banyak klaster, berapa banyak orang. Ditentukan dulu, nah dicocokkan antara data satu dengan data yang klaster berikutnya. Apakah fazilnya lengkap? Kalau fazilnya sudah lengkap, itu narasinya.
Tapi yang menjadi pertanyaan juga, Prof, kalau Anda mungkin bisa mencermati ya dari sisi kriminolog begitu ya, korban ini adalah berasal dari sipil, berasal dari orang yang kemungkinan tidak akan sulit-sulit banget begitu untuk kemudian jika dia memang jadi target. Tapi harus melibatkan ada 15 orang dan nampaknya masih akan bertambah jumlah 15 orang ini. Mengapa ini bisa terjadi? Banyak sekali orang dilibatkan untuk menargetkan satu korban yang mungkin untuk menembus korban ini tidak begitu sulit. Prof. Saya di situ, berdiri situ aja. Itu kan ada serang. Bukan dari berbagai macam aspek untuk kita melumpuhkannya, gitu loh. Nah, kemungkinan korban ini adalah orang yang lihai, menyadari segala sesuatu di sekitar kehidupannya. Nah, dan juga aktor intelektual itu dia ingin menguasai seluruh aspek kehidupannya si korban, sehingga si korban itu nanti tidak bisa lagi berkutik gitu loh dengan apa yang dilakukan. Jadi ini menurut saya benar-benar perencanaan yang luar biasa yang dilakukan oleh aktor intelektual. Jadi tidak sembarangan, ini luar biasa. Tapi kemungkinan karena banyaknya orang, jadi kemungkinan antar klaster itu tidak satu kata, gitu loh. Jadi dia beda-beda penafsirannya sehingga seperti ini. Udah ketangkep deh. Baik, Prof Cik, saat ini kita terhubung juga dengan Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Baik, Pak Arianto, terima kasih. Ini kita sudah jalan sebetulnya dialognya dengan Prof Cik tadi membahas mengenai motif, begitu ya, motif pembunuhan kepala cabang BUMN. Nah, kalau dari pengamatan Anda, Pak Arianto, banyak publik yang menanti-nantikan ini motif pembunuhannya apa sebenarnya terhadap korban ini. Sudah ada 15 tersangka. Apakah ini belum cukup juga untuk kemudian mengungkap motif? Atau memang sulit? Atau masih ada yang ditunggu oleh keterangan yang ditunggu oleh polisi? Kemudian motifnya diungkap. Kalau pengamatan Anda seperti apa, Pak Arianto? Ya, memang gini ya. Kalau kasus sangat menarik, sangat exciting itu pasti menarik perhatian publik banyak. Dan yang pasti akan yang ditanyakan adalah motifnya. Nah, dalam hal ini polisi agak beruntung ya dengan kasus yang seserius itu. Ternyata dalam waktu singkat bisa ditangkap pelakunya gitu ya. Mulai dari yang klaster yang membuntuti, kemudian menculik dan mengeksekusi dan sebagian bahkan pelakunya sampai 15 yang bisa ditangkap. Cuman sekarang ini polisi pasti akan masih mendalami, Pak. Karena semua yang tertangkap itu pasti akan memberikan keterangan yang belum tentu benar. Harus dicek dulu antara keterangan yang satu dengan yang lain. Karena kalau dalam penyidikan itu, endingnya itu adalah nanti keterangan apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi, siapa yang melakukan, kemudian bagaimana akibatnya. Dari 15 itu nanti akan dituntut dengan pasal-pasal yang sesuai dengan perbuatannya dia, nggak bisa dipukul rata, gitu. Itu yang tugas polisi sekarang ini. Dan pengalaman kami kalau dalam suatu penyidikan, ya, itu setiap pelaku yang diperiksa pasti dia tidak akan melakukan apa yang dilakukan. Pasti dia akan mengelak lah, saya nggak berbuat, tapi nanti kalau sudah ditunjukkan buktinya begini, baru ya mungkin mengaku seperti itu. Makanya polisi sekarang ini pasti akan cross check antara satu dengan yang lain. Karena kalau keterangan itu hanya dari satu pihak, tidak didukung dengan bukti yang lain, tidak berkesesuaian, nanti tidak akan ada artinya di pembuktian di pengadilan. Jadi sekarang ini polisi pasti mendalami, Pak, ya. Keterangan daripada pelaku, kalau bukti-bukti kan sudah cukup ya yang di lapangan gitu. Tapi sekarang kan apa yang terjadi dan bagaimana itu yang masih tanda tanya. Jadi polisi sekarang masih akan mendalami, cross check satu sama lain sampai nanti akan dapat cerita yang jelas, yang setiap cerita itu detik demi detik itu ada kesaksiannya gitu, sehingga nanti hakim bisa yakin
bahwa mereka ini siapa yang salah berat, yang ringan dan tidak bersalah, itu nanti akan dibuktikan. Kira-kira prosesnya sekarang pada kondisi seperti itu. Baik, masih dalam tahap pendalaman. Pak Arianto, Prof. Cik nampaknya akan meninggalkan dialog kita. Namun Prof. Cik, saya ingin meminta statement terakhir dari Anda mungkin. Jika Anda boleh memberikan dugaan paling kuat, motifnya apa kasus ini? Motifnya ekonomi dan sakit hati, barangkali itu. Mohon maaf saya duluan. Baik, motifnya adalah ekonomi. Terima kasih banyak Prof. Cik sudah memberikan pandangan terhadap kami. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi Anda mengatakan bahwa ini masih dalam pendalaman begitu ya, pencocokan antara keterangan satu pelaku dengan pelaku lain. Apakah kalau menurut Anda yang dilakukan oleh kepolisian hanya karena pencocokan aja yang akhirnya motifnya belum terungkap, atau mungkin masih ada pihak lain yang sedang dikejar oleh polisi, Pak Arianto? Dari keterangan itu ya Pak ya, penggalian itu nanti masih memungkinkan ada yang dikejar, ya atau sudah cukup. Tetapi itu tergantung daripada pendalaman itu. Tetapi saya yakin ya bahwa dengan kejadian yang seperti itu, gitu ya, tapi sudah ketangkap pelaku banyak, itu tidak akan sulit untuk mencari cerita yang sesungguhnya. Tinggal klarifikasi antara satu bukti dengan yang lain. Karena tugas polisi itu adalah mencari bukti dan keterangan yang bisa dipahami oleh hakim. Sedangkan hakim di lapangan, hakim yang mengadili nanti itu hanya akan memutus apabila suatu kejadian yaitu itu dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti ya. Artinya itu gini, bukan hanya keterangan saksi ini, tapi harus berkesesuaian dengan petunjuk yang lain. Itulah yang nanti dianggap sebagai suatu cerita untuk menentukan berat ringannya seseorang yang diproses sampai ke pengadilan nanti itu. Baik. Gitu. Pak Arianto, tadi sebelumnya dengan Prof. Cik kami sempat membahas dan Prof. Cik mengatakan bahwa memang ini nampaknya aksi kriminal ini sangat amburadul dilakukan begitu ya. Kalau kita lihat mulai dari penangkapannya di depan CCTV perbelanjaan, kemudian jenazah korban diletakkan di tempat yang tidak jauh, hanya ratusan meter dari permukiman warga, ditangkap di kurang lebih hanya beberapa jam setelah waktu penculikan. Apakah memang ada kecenderungan pelaku ini adalah orang-orang yang hendak memberikan pesan begitu bahwa orang-orang yang memiliki sikap atau sifat seperti korban ini akan mati begitu? Atau memang ini pembunuhan yang gagal saja dilakukan? Kalau tanggapan Anda seperti apa? Kalau saya mula-mula ya itu, saya pikir wah ini suatu, apalagi ketangkap 15 dan itu banyak ada klaster pengintai, klaster penculik, eksekutor, ada eksploitator. Itu saya pikir ini suatu perbuatan yang terencana secara rapi gitu ya. Dan ketika pertama kali itu terjadi, saya menduga ini kok segitu nekatnya ini pelakunya itu. Kalau itu memang yang direncanakan ya untuk menculik, kok di depan tempat yang ada CCTV-nya apa tadinya nggak diperhitungkan gitu loh. Padahal kan ini suatu perbuatan yang terencana gitu. Itulah yang saya juga kaget ya. Tapi akhirnya saya berkesimpulan bahwa ini mereka itu pelakunya kan seakan-akan kan sudah nggak merasa takut gitu ya. Gitu jadi. Baik. Dan jadi memang saya sih, Pak Arianto, jadi memang pelakunya cukup nekat begitu. Dan kalau kita bisa melihat pernyataan dari kuasa hukum salah satu pelaku, Pak Arianto mengatakan bahwa ada keterlibatan aparat di sini. Sudah diperiksa di Denpom. Saya tidak tahu di mana keterlibatan aparatnya itu. Karena saya tanya penyidik juga hampir tidak ada informasi tentang itu. Tapi kalau memang sudah diperiksa di Denpom, ya pasti Denpom akan menanyakan keterlibatannya di mana gitu. Apakah dia di dalam klaster perencanaan atau penculikan atau eksekusi, kita nggak tahu. Gitu. Tetapi yang jelas ini memang kemarin itu saya mengatakan ya, pertama kali ketika terjadi penculikan itu kan rekamannya kan kelihatannya kan udah terlatih sekali tuh. Sasaran udah jelas langsung set gitu langsung ini. Cuman herannya kok kemudian pembuangan mayatnya tuh seenaknya sendiri dan sangat mudah dideteksi kan gitu. Itu yang menjadi tanda tanya bagi saya, dan ini pasti akan digali oleh penyidik sebetulnya apa motifnya gitu. Kalau sampai
dibunuh dan kemudian kalau motifnya ekonomi atau terkait dengan jabatannya yang korban itu, maka pasti akan dikejar ke situ itu, Pak, untuk menuju kepada apa motif daripada intelektual dader yang mengarang ini. Gitu. Tapi kalau kita melihat konstruksinya ini, Pak Arianto, mudah nggak sih ini diungkap oleh polisi? Bagi saya sih kelihatannya akan lebih mudah ya, karena dari pelaku itu sudah mayoritas kan ketangkep. Sekarang kita tinggal mendengar keterangan daripada masing-masing. Itu nanti dalam pemeriksaannya bisa menggunakan lie detector atau psikologi mimik dan sebagainya itu untuk menentukan keterangan itu bisa dipercaya apa tidak. Itu akan mempermudah untuk mengorek apa yang terjadi sesungguhnya. Karena ini kan pembuktian ini kan sangat tergantung pada kesaksian masing-masing. Tidak pada scientific apa itu bekas-bekas yang ada di lapangan. Gitu. Jadi bekas di lapangan itu hanya menambah penguat, tetapi justru jalannya kejadian itu mulai dari pengintaian sampai penculikan sampai kejadian di lapangan itu menggantungkan pada keterangan para saksi kan, karena tidak ada CCTV lagi yang di lapangan itu. Kira-kira itu Pak jadi yang dilakukan penyidik selama ini. Baik, jadi nampaknya memang ini tidak akan sulit begitu yang akan dilakukan. Ini paling yang menjadi tantangan paling adalah mencocokkan begitu keterangan antara satu pelaku dengan pelaku lain. Termasuk tadi bahkan bisa menggunakan lie detector seperti yang Anda katakan. Pak Arianto, terima kasih sudah memberikan pandangan bersama kami di Berita Satu Tahun. Kita akan nantikan seperti apa nanti penyidikan dari polisi. Selamat malam Pak Arianto, terima kasih, salam sehat selalu. Pemirsa, berikutnya Presiden Prabowo